Tidak, kita akan berkunjung ke tempat yang akan mengikat kita terlebih dahulu. Baru setelahnya kita pulang ke rumah kita. Alis Mekaira semakin berkerut dalam. Dia mengalihkan tatapannya ke arah lain dengan sorot mata terlihat termenung berpikir. Rumah kita, mengikat kita, apa coba maksudnya? Setelah sekian detik ia mencerna kata-kata tersebut, sontak Mekaira kembali menoleh cepat pada pria di sampingnya. John, maksudnya kita apa? John tersenyum misterius seiring melambatkan kecepatan laju mobil kala mobil yang dikendarai telah memasuki area gedung yang penuh dengan hiasan rangkaian bunga. Mekaira menolehkan kepala ke arah jendela melihat sekitar luar mobil. Gedung? Seperti sedang ada pesta pernikahan. Apa maksudnya kita akan menghadiri pernikahan? Tapi siapa yang menikah? Dia melihat penampilannya yang hanya memakai baju terusan biasa. John, kenapa kamu membawa aku kemari? Dan gedung ini sepertinya sedang ada pesta pernikahan. Gumam John menyahuti. Terus acara pesta pernikahan siapa ini? Aku hanya pakai baju biasa loh. Bisa malu-maluin kamu nanti. John melepaskan seatbelt saat mobilnya telah berhenti di area parkiran khusus gedung tersebut. Dia keluar mobil tanpa menjawab pertanyaan dari gadis itu dan setengah memutari mobil, lalu membuka pintu kursi penumpang depan. Jojo, aku lagi nanya loh. Jawab dulu dong. Bingung Mekaira yang tak mau turun dari mobil. Turun dulu, nanti kau akan tahu sendiri. John merunduk setengah badannya masuk ke dalam mobil untuk melepaskan seatbelt yang melingkar di tubuh gadis tersebut. Kamu sedang apa, Jojo? Aku tidak akan keluar dari mobil ini. Gegap Mekaira dengan wajah sudah memerah merona. Turunlah, Aira. Pria tampan itu menegakkan kembali punggungnya dan berdiri di lawang pintu terbuka. Mekaira melipat kedua tangan di depan. Gak mau, sebelum kamu jawab dulu pertanyaanku. Kita mau ngapain ke sini? Dan ini pernikahan siapa? Hela napas panjang keluar dari bibir John. Lalu dengan secara tiba-tiba dia membungkuk menyelipkan kedua lengan di antara bawah lutut Mekaira. Kamu mau apa, John? Terkejut Mekaira akan posisi mereka yang amat dekat. Lalu John merengkuh menggendong tubuh gadis itu ala Bradale style. Jojo, kamu turunkan aku. Berontak Mekaira dalam gendongan. John tak memperdulikan rontaan dari gadis yang digendongnya dan mulai berjalan memasuki gedung dengan dikawal oleh sekelompok orang berjas rapi. Duh, si John kenapa sih tiba-tiba begini? Tahu malu banget. Batin Mekaira yang sudah tak bisa dibendung lagi perasaan malunya, sehingga dia menutupi wajah merahnya dengan kedua tangan. Sampai tidak butuh waktu lama langkah kaki John melambat ketika memasuki sebuah ruangan luas yang disambut oleh para pekerja lain. Lalu dia menurunkan gadis dalam gendongan untuk didudukan di atas sofa tunggal. Kau sudah boleh membuka matamu, kata John. Mekaira mengintip di sela jemarinya sebelum akhirnya dengan malu-malu kucing, dia menurunkan kedua tangan yang menutupi wajahnya. Kok ini kita di mana? Heran Mekaira melihat sekeliling ruangan yang luas dan banyaknya para gadis berseragam berjejer. John tersenyum dan memberi usapan lembut di pipi gadis yang kebingungan itu. Kau akan siap-siap. Hari ini kita akan menikah. Hah? Terkejut Mekaira menoleh cepat dan menatap dengan kedua mata membelalak. Menikah? Kita? Yang dimangguti oleh John disertai senyuman hangatnya. Aku pernah bilang, kau tidak bisa mundur lagi, Aira. Lalu setelah mengatakan hal tersebut yang membuat gadis itu termangu terkejut, dia menegakkan kembali punggungnya dan melemparkan isyarat tangan pada para maid di sana. Persiapkan dia, perintah John. Baik, Tuan Muda. Serempak mereka menjawab dan langsung bergerak gesit.
Lalu John pun melangkah pergi meninggalkan gadis itu yang masih linglung kebingungan. Kata sah telah menggema di aula utama gedung yang menjadi acara sakral Mekaira dan John. Senyuman kebahagiaan terus mengembang dari semua orang yang hadir di sana. Dan tiba saatnya sang mempelai wanita yang berada di ruangan rias dipersilahkan untuk memasuki aula agar naik dan bersatu bersama sang pria yang telah sah menjadi suaminya. Namun setelah acara ijab kabul diucapkan, John langsung beranjak pergi meninggalkan pesta menuju ruangan lain. "Ibu mertua, bolehkah saya sendiri yang menjemput Mekaira?" tanya John saat dirinya telah berdiri di depan pintu kembar ruangan rias. Ibu Sarah yang baru saja menutup pintu ruangan itu membalikkan badan sehingga berhadapan. "Kenapa nak Jonathan bisa ada di sini? Seharusnya kan menunggu di pelaminan." "Saya ingin menjemput wanitaku," ucap dia tersenyum. "Tapi tidak, Mbak Mah. Sudah biarkan saja. Kita menunggu mereka di aula." Suara Pak Randy yang baru saja datang bergabung. Hela napas pelan Ibu Sarah dan mengangguk kecil. "Baiklah, kami tunggu kalian di aula," ucapnya sembari menggait lengan Pak Randy lalu berlalu pergi. Pria tampan bersetelan tuxedo putih itu pun tersenyum senang. Dan dengan pelan namun pasti tangannya terulur mendorong pintu kembar di hadapannya. Hingga pintu itu pun terbuka lebar, John memasuki ruangan dan langsung menutup kembali pintu itu dengan rapat, tak lupa juga dia menguncinya. "John?" celetuk Mekaira. John berbalik dan mengedarkan pandangannya ke sekitar ruangan untuk mencari gadis yang telah sah menjadi istrinya. "Aira." Seketika senyuman merekah di bibir John saat pandangan matanya jatuh pada sesosok gadis bergaun pengantin warna putih dengan rok mengembang indah, terduduk di sofa. Dia melangkah lebar menghampiri gadis tersebut, lalu John langsung memeluk tubuh gadis cantik bergaun pengantin itu dari belakang. "Aira," bisiknya parau di sisi wajah. Jojo." Mekaira dibuat terkejut akan tindakan dadakan lelaki tersebut. Dia melirik malu pada pria yang memeluknya. Suara jantung dia sudah begitu kencang terdengar oleh gendang telinganya, menciptakan rasa panas menjalar sampai kedua pipinya merona merah. Perlahan kedua tangan Mekaira terangkat memegang lengan yang melingkar di bahunya. "John, kamu apa ini?" John melepaskan pelukannya dan beralih melangkah setengah memutari tubuh yang terduduk di sofa itu. Lalu dia berlutut di hadapan Mekaira. "Aira." Terjeda sejenak dia menghela napas pelan sebelum meneruskan ucapannya. "Akhirnya kau sudah menjadi milikku." Mekaira membalas tatapan teduh netra perak itu seiring sebelah tangannya terulur menyentuh pipi John. Benarkah kita sudah menikah? Mama bilang tadi begitu." John menggenggam jemari tangan gadis itu dan mengecupnya penuh syahdu. "Benar, Aira. Kau sekarang adalah istriku." Air mata haru perlahan mengalir di kedua sudut mata Mekaira. Tatapannya sayu dengan tangan masih menangkup wajah John. Kita suami istri. Mulai sekarang dan selamanya kau menjadi istriku," ucap John meyakinkan dan mengusap air mata yang mengalir di kedua pipi Mekaira. "Kalau gitu," ucapan Mekaira tergantung di udara saat dirinya merundukkan kepala dan mendekatkan wajahnya pada wajah pria tampan itu sehingga jarak wajah mereka hanya beberapa senti, membuat terpaan hembusan napas keduanya terasa dan tatapan mereka bertemu. Lalu perlahan Mekaira memejamkan mata saat jarak wajahnya semakin terkikis mendekat. Dan cup, dia melabuhkan bibirnya di bibir John yang seketika membuat pria yang diciumnya terbelalak terkejut. Dalam sepersekian detik bibir mereka menyatu hanya menempel saja tanpa lumatan. Mekaira menjauhkan wajahnya masih menangkup wajah John. Dia menatap sayu penuh kebahagiaan. "Kamu tidak menolaknya? Itu artinya ini nyata. Ini bukan mimpi." Dasar bodoh. Rona merah menghiasi kedua pipi John dan kemudian dengan gerakan cepat dia menangkup sebelah sisi wajah Mekaira.
Dengan tangan lainnya menekan tengkuk leher gadis itu agar menunduk hingga cup. Bibir mereka kembali menyatu, kali ini John dengan lembut penuh perasaan. Dia melahap melumat bibir merah gadis cantik itu untuk meluapkan perasaan yang membara bergejolak oleh kebahagiaan tak terkira dalam hatinya. Ketukan keras di pintu membuat kedua insan itu terperanjat. Mekaira memukul bahu John agar menghentikan kegiatannya. Dan dengan enggan John melepaskan pagutan di bibir gadis yang sudah sah menjadi istrinya itu. Mengganggu. Orangnya pelan seraya menjatuhkan kepala ke atas pangkuan Mekaira. Cak, John, kalian berdua lagi pada ngapain sih di dalam? Lama amat dah. Para tamu sudah pada lumutan tuh berdiri nungguin mempelai kepelaminan. Teriakan Kevin disertai ketukan di pintu. Jojo, kita harus segera ke sana, kata Mekaira mengusap pelan rambut sang suami. John menghela napas panjang dan mengangkat kepala menatap mendongak. Baiklah, kita ke sana sekarang. Cak, cepetan woi, lagi pada ngapain sih? Ingat, acara pesta belum selesai, malah udah mojok indoi aja nih pengantin. Ocehan Kevin. Iya bentar, Mekaira menyahuti. John terkekeh senang dan mengusap bibir merah Mekaira yang warna lipstiknya sudah berantakan akibat ulahnya. Kau sangat cantik, Aira. Kembali dia menghadiahkan kecupan bertubi di bibir merah itu, membuat Mekaira merona parah dan menundukkan kepalanya tersipu. Jojo, kita harus segera ke sana. Lagi-lagi kekehan senang. John mengecup puncuk kepala yang terhias mahkota kecil itu. Lalu dia membungkuk merangkul pinggang Mekaira, juga menyelipkan lengan ke bawah tengkuk lutut, dan dia menggendong ala bradel steel pengantinnya. Jojo, pekik Mekaira refleks memeluk bahu John. John tersenyum mempererat pelukan di pinggang gadis cantik itu sehingga wajah mereka berdekatan. Kita ke sana sekarang. Mekaira memukul pelan bahu John semakin tersipu merona. Jojo, aku bisa berjalan. Turunkan aku. Tertawa pelan, John mulai melangkah ke arah pintu keluar dengan sesekali melihat wajah gadis dalam menggendongannya. Tarik pintunya, Aira. Dengan ragu Mekaira memutar kunci dan menarik pintu kembar tersebut hingga pintu itu terbuka lebar yang langsung mereka disambut oleh Kevin, Alita, dan Devan. Halah, apaan ini? Ini mau ke pelaminan, woi, bukan keranjang. Kenapa pakai acara digendong ala putri segala? Kagak malu dilihatin banyak mata, ha? Sindir Kevin seraya mengimbangi langkah kaki pengantin pria itu. Kenapa harus malu? Kita kan sudah sah. Sahutan John dengan tatapan tak teralihkan pada gadis yang tampak sudah merah padam oleh perasaan malu di dalam menggendongannya. Pin, diem deh, malu tahu. Cicit Mekaira menyembunyikan wajahnya di dada bidang sang suami. Devan yang berjalan sambil merangkul pinggang Alita. Dia menepuk pelan bahu Kevin. Bilang aja lo panas dan ngiri. Kevin melambatkan langkah kakinya beralih mengimbangi langkah Devan. Lo tau aja isi hati gue, brother. Alita tersenyum senang dan merapatkan diri ke rangkulan sang suami. Pin, giliran kamu loh. Kita berdua udah nikah nih. Berisik deh. Gue masih patah hati malah disuruh nikah. Sebal Kevin membuang muka ke arah lain, sehingga pandangannya tak sengaja menangkap sesosok lelaki bersetelan jas formal rapi, berdiri di ujung sana di balik pilar. Sesosok itu adalah Samuel yang terlihat berwajah muram, dengan sorot mata tampak sendu menatap lekat pada kedua mempelai pengantin. Kayaknya bukan gue aja yang lagi galau. Gumam Kevin pelan tersenyum perih.